Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, silakan untuk Otip untuk memimpin doa supaya ada kelancaran dan ada manfaatnya apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Silakan. Mari teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada anak kita sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, akan Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ahmad Otip. Yang hadir ya? Ahmad Otip, Hadir. Ahmidah, Hadir. Ani Nurhayati, Hadir. Asih Ratna Dewi, Santika Sisilia, Hadir. Caca Santika, Hadir. Eti, Hadir. Gita Aulia Ramadhani, Hadir. Indah Sartika, Karlina, Kasam, Kainur Fitria, Maesaro, Bapak. Mila Rodri, Hadir. Nela Sapatul Jannah, Nova Aula Nur Aulia, Hadir. Putri Ulansari, Raffi Febrian, Repat Ardiansyah, Sinta, Hadir. Wahyuni. Hadir. Jadi dua orang yang pada pagi hari ini tidak berangkat sekolah, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mohon kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Cinta. Cinta. Ya, silakan Cinta untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak semuanya silakan berdiri tegap, ya. Ya. Cinta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri.
untuk yang sekian kalinya bahwa kita kemarin sudah mempelajari tentang arus listrik yang menghasilkan arus listrik dan manfaatnya listrik buat kehidupan kita di era yang sangat maju ini. Tanpa listrik kita tidak bisa hidup senyaman sekarang, ya. Itu karena adanya listrik. Dan listrik itu sungguh bermanfaat buat kita. Dan bagaimana kita untuk memanfaatkan listrik itu dan penggunaannya supaya jangan ada pemborosan tentang penggunaan listrik. Kayak kipas angin di rumah kita menggunakan apa? Listrik. Sanyo di tempat kita menggunakan apa? Listrik. Terus apa lagi yang menggunakan listrik di rumah? TV. Apa lagi? Kulkas. Apa itu kosmos? Apa itu kosmos? Rice cooker. Apa lagi? Banyak sekali ya. Banyak sekali tentang manfaat listrik untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, berhubungan dengan listrik ini adalah kita akan mempelajari tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 yaitu kita akan mempelajari tentang tema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran 1. Tematiknya adalah kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan IPA, ya. Yang Bapak harapkan adalah pembelajaran ini tujuannya adalah coba bacakan, Ani, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN dengan tepat. Yang kedua, silakan. Setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkungan ASEAN dengan tepat. Nama tiganya Ate. Dengan membaca tes evaluasi, siswa mampu menyebutkan informasi seperti dari tes tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang nomor 5 siapa? Ini apa? Cinta. Yang ini? Dengan menamati gambar model rangkaian listrik Yang 5 apa? Yang 5 ini. 5. Ya. Dengan menamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nomor 6. Oke, ini Wahyuni. Yang ini. Setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dengan benar, ya. Jadi, Bapak harapkan pembelajaran ini adalah kita bisa mengambil manfaatnya. Coba, apa itu globalisasi? Sebelum kita melihat menerangkan globalisasi, lihat video ini ya, supaya kita lebih paham apa itu globalisasi, ya. Coba ini. Globalisasi. Tahukah kalian bahwa negara-negara di dunia saling bergantung satu sama lain baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, dan lain-lain.
Keadaan ini membuat proses pertumbuhan yang cepat dan pesat di seluruh negara-negara dunia yang dinamakan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globus, artinya dunia, dan globalisasi berarti mendunia. Ini berarti dunia begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting dalam terciptanya proses globalisasi. Salah satu contoh globalisasi yang pernah kita pelajari adalah kerjasama negara anggota ASEAN. Dengan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara ASEAN. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Globalisasi menunjukkan semakin meningkatnya kebergantungan antar individu dan antar masyarakat di seluruh dunia. Dengan kata lain, globalisasi juga bisa diartikan masuknya suatu negara dalam pergaulan global menjadi tidak terbatas sampai mendunia. Globalisasi terjadi karena beberapa faktor berikut. 1. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi, seperti media elektronik yang dapat menembus ruang dan waktu sehingga informasi yang terjadi di suatu negara dapat diakses oleh negara lain dengan mudah. 2. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. 3. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi sehingga memudahkan pengiriman barang dan jasa antar negara. 4. Adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Berkembangnya arus globalisasi memberikan dampak pada kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Berikut ini beberapa dampak positif globalisasi. 1. Pola hidup yang serba cepat. Dalam melakukan kegiatan, manusia masa kini seolah dikejar waktu dan selalu dibatasi waktu, sehingga semuanya dituntut serba cepat atau serba instan. Oleh karena itu, ditemukanlah berbagai benda yang dapat diproses lebih cepat jadi, seperti mie instan, jenis padi yang cepat panen, mesin penghitung uang, kalkulator, dan sebagainya. Masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. 2. Perubahan dari kehidupan yang berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Perubahan ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang sudah bersifat materialistis dan melupakan kehidupan sosialnya. Gejala ini sudah mulai terjadi di daerah perkotaan yang merupakan pusat dari perkembangan teknologi. Jadwal pekerjaan yang padat membuat masyarakat perkotaan jarang berinteraksi dengan tetangganya. 3. Masuknya budaya barat yang memengaruhi pola hidup masyarakat. Pesatnya teknologi informasi dan transportasi mempercepat terjadinya pertukaran budaya antar negara yang sebagian besar tidak sesuai dengan budaya negara tersebut. Akibatnya terjadi perubahan pola hidup dalam masyarakat. Globalisasi harus disikapi dengan hati-hati ya. Jika tidak, globalisasi justru akan merugikan bangsa Indonesia. Jadi dari video yang tadi kalian lihat, apa itu globalisasi? Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah terbesar luasnya pengaruh ilmu. Coba angkat tangan, ya, angkat. Supaya jelas, satu aja. Ayo. Kita membaca apa itu globalisasi? Globalisasi adalah tersebar luasnya
pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di seluruh penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak kelihatan. Lihatin. Apa yang Bapak bawa ini? Dunia. Globe atau bola dunia, ya, bola dunia. Apa namanya itu? Globalisasi itu adalah globe, itu kayak bola dunia, dan globalisasinya secara keseluruhan. Makanya apa yang kita lakukan sekarang bisa diketahui orang lain. Apa yang terjadi di negara-negara lain juga bisa diketahui oleh kita. Karena apa? Tadi ada kemajuan teknologi, ada kemajuan transportasi, ya. Dengan transportasi semua barang bisa terkirim dengan baik, ya. Apa contohnya? Ketika kita dari sekarang ini, apa? Ketika kita dari rumah mau ke Subang, dulu mah kan lama waktunya karena dengan jalan kaki. Tapi kalau sekarang dengan apa? Dengan motor kita bisa langsung ke Subang dengan cepat. Atau kita ke Jakarta dengan mobil, dulu belum ada jalan tol, kita sekarang udah ada. Yang dulu butuh setengah hari, 6 jam, tapi sekarang dengan 2 jam kita udah bisa sampai ke Jakarta. Ada lagi yang lebih cepat lagi dengan transportasi udara. Nah, jadi globalisasi adalah memungkinkan kita semuanya, ya, proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang, tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasan, semuanya bergabung, ya, bergabung. Nah, peranan kita manfaatnya dengan kemajuan perkembangan teknologi, transportasi dan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Perhatikan nih. Apa itu peranan kita? Nah, bahwa globalisasi itu akan berpengaruh pada kebudayaan kita sebagai warga Indonesia. Sosial budayanya akan berpengaruh. Kita juga akan berdampak. Nah, karena kita ada di negara-negara yang terkumpul dalam sebuah organisasi apa? Apa kita kumpulnya? ASEAN, ya, ASEAN. Nah, ini adalah pertemuan Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Karena angklung itu adalah budaya kita, khususnya orang Sunda dari Jawa Barat. Ayah Mang Ojo, ya, ada Mang Ojo yang mempromosikan angklung ke dunia. Ini melalui Menlu Hillary Clinton, ya. Bahwa tentu saja berbagai makanan tradisional. Nah, sekarang apa pengaruhnya? Dari mulai makanan. Dulu mah kita cukup dengan makan apa? Apa? Singkong, misro. Apalagi? Combro. Apalagi? Ketimus. Apalagi? Bala-bala. Nah, kalau sekarang apa? Pizza. Ada makanan pizza. Burger. Apalagi? Spaghetti. Chicken. Ya, karena kesenangannya cinta nih, chicken. Ya. Ini makanan-makanan ini kenapa? Karena pengaruhnya globalisasi. Dari mulai pakaian ibadah. Dulu mah kita cuma cukup pakai sarung, samping. Kalau sekarang apa? Ada lagi, ya. Udah laki-laki ada pakai jeans, pakai levis, ya, pakai jas sekarang itu. Itu pengaruh dari globalisasi di bidang fashion atau pakaian. Nah, budaya juga sama, bahwa kita itu berperan penting dalam kehidupan bernegara, berbangsa dengan ikutnya kita di bidang organisasi ASEAN. Ya, coba kita lihat
Apa sih kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya? Ayo siapa? Siapa? Ahmida, Ahmida. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, bentuk kerjasamanya. Terus peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara apa? Ya, Mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. bencana alam dan konflik. Ada lagi di bidang sosialnya? Saya ganti yang lain. Gimana, Rodri? Ya, Rodri. Ikut serta dalam kerjasama Ikut serta dalam bidang kerjasama dalam bidang bilateral. Bilateral itu bila itu dua orang, dua negara. Ya, kita bekerja sama dengan negara apa aja? Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan apa lagi? Brunei Darussalam. Itu kerjasama dua negara, ya. Nah, ada juga pengaruhnya sosial, juga ada pengaruhnya buat kita sebagai warga di bidang budaya. Ya, apa aja coba di bidang budaya apa lagi? Nih, coba, Atip. Ya, Atip. Memperkuat kedalaman negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti Sekolah di bidang dunia pendidikan, biasanya tuker-tukeran mahasiswa. Kita belajar di negara lain, negara orang juga pemudanya belajar di negara kita, ya. Itu apalagi ada enggak? Pak, Ya, menyelenggarakan festival dan pekan film. menyelenggarakan festival. Nah, kita udah lihat nih, ada beberapa kerjasama. Bentuk kerjasama dalam tadi yang sudah disampaikan oleh anak semuanya. Ada yang disampaikan oleh Otip, ada yang disampaikan oleh Mila Rodri, ada yang disampaikan oleh Nova, ada Sinta, Ani. Itu semuanya betul, ya. Bahwa bentuk kerjasamanya itu adalah di bidang sosial, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, ya, menjaga perdamaian antar negara anggota mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Narkoba itu musuh dunia, bukan kita aja. Apa peranannya? Mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam ikut atau konflik, ikut serta dalam kerjasama bilateral, ya. Nah, di bidang budayanya, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Banyak pendidikan sekolah luar negeri yang diadopsi di kita. Dan sistem di kita juga ada yang diadopsi, ada yang dipakai ilmunya di luar negeri. Memberi sponsor. Nah, kita sebagai seniman nih, kayak tadi Mang Ojo. Ya, Mang Ojo sebagai penggiat memperkenalkan apa itu? Angklung. Memberi sponsor seminar seniman lokal untuk mengadakan, ya, bahwa globalisasi itu tidak lepas pengaruhnya buat kita semuanya. Majunya globalisasi didukung oleh apa? Energi listrik, ya. Energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tanpa ada listrik, kita tidak akan bisa hidup di zaman sekarang, ya. Ada yang namanya penghasil arus listrik apa aja? PLTA itu adalah dengan air, ya. Apalagi? PLTU dengan apa ini? Uap. Apalagi? PLTS. Apa dengan? Surya. Apalagi? PLTN dengan apa nih? PLTN nuklir, ya, nuklir. Ini adalah pembangkit yang menghasilkan arus listrik. Listrik dari listrik apa?
Ini dalam dari sini, ini ada kalau kita melihat air, ini ada air masuk ke dalam terowongan, terus memutarkan ini baling-baling akan memutarkan apa namanya turbin generator ini sebagai penghasil arus listrik, diangkat ke ini langsung diarahkan lewat sini. Ini apa namanya? Sutet ya. Ini sutet lewat sutet ini. Ini diaruskan langsung sana. Dari sutet ini ditransmisikan juga, dia salurkan lewat rumah-rumah kita di depan-depan ini ya. Di halaman jalan ada yang kabelnya 3, ada yang kabelnya 1. Ini ada proses masuknya listrik dari mulai sumber penghasil listrik sampai dengan ke rumah kita. Ya, bro, lihat ini. Ya. Dari ini mutar terus, air kemudian masuk pembangkit tadi memasuki turbin ya, menghasilkan energi listrik dari generator, kemudian diatur kapasitasnya, tegangannya dialirkan oleh transformer sebagai pengatur arus listrik, kemudian dibagikan ke konsumen melalui jaringan transmisi ya. Jadi lewat ini ada yang kabel 33 itu di sawah-sawah. Kalau kita masukkan di daerah mana tadi? Daerah Kirasari ya, Cipunagara, Compreng sana, itu adalah sebagai listriknya. Dari ini ya, ada yang mau tanyakan? Ya. Untuk mengetahui kemampuan kalian, ada yang mau tanya enggak? Tidak ada ya. Ini kerjakan kelompok LKPD ini nanti dikumpulkan ya. Ini LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya kamu kerjakan kelompok. Ya. Jangan banyak Diskusikan ya, didiskusikan. Ya, nggak apa-apa, bahkan nggak apa-apa. Ya, ini diskusikan, dijawab di sini ya. Iya jauh. Ya. Oke, diskusikan ya, didiskusikan. Tekanan, diskusikan. Ya. Diskusikan jawabannya. Ya, diskusikan ya, didiskusikan, diobrolkan supaya kalian lebih paham. Ya. Diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti jawabannya tuliskan di depan, kalau nggak cukup di belakangnya. Ani naon ani? Apa? Sikap kreatif dan inovatif. Ya. Siap. Kreatif. Apa? Ya, so kita mulai, jangan bertanda terus. Bercanda terus ya, supaya serius. Sudah semuanya? Udah.
hasil diskusi kalian tolong kumpulkan oleh ketua kelompoknya. Yang satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Terima kasih atas kerjaan kamu semua yang ini, ya. Kelihatan sudah hasil diskusinya sungguh sangat memuaskan. Ya, mudah-mudahan ini nanti Bapak pelajari, Bapak periksa kembali apakah sudah sesuai tidak, ya, dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat lengkap. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, akan Bapak simpulkan dulu apa kesimpulannya pada pagi hari ini, hasil belajar kita pada hari ini, ya. Kita lihat dulu apa yang harus kita renungkan, ya. Apa yang kita tadi pada pagi hari ini? Kita sudah mempelajari tentang globalisasi. Globalisasi sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, ya, sangat berpengaruh sekali. Globalisasi mempengaruhi semua kehidupan, ya, dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan ilmu teknologi. Dengan adanya globalisasi yang didukung dengan ilmu teknologi, dengan munculnya tadi apa? Ada transportasi, ilmu pengetahuan, teknologi, alat komunikasi. Dari alat komunikasi inilah kita bisa mengetahui keadaan dunia lain, ya, di kita ini sendiri. Nah, peranannya kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai negara Indonesia ada berperan juga dalam kehidupan, dalam berorganisasi. Karena kita termasuk di wilayah Asia Tenggara dan kita memiliki organisasi sendiri, yaitu negara apa? Namanya organisasi apa? Organisasi apa di Asia Tenggara? Organisasi apa tadi? ASEAN, ya. Organisasi ASEAN yang ada di kita, ada negara apa aja? Indonesia, Malaysia, nah, itu adalah bagian-bagian dari negara yang termasuk dalam sebuah organisasi negara-negara ASEAN. Nah, ada peran penting dalam kita sosial, dalam apa? Peran penting Bank Indonesia di bidang sosial budaya. Ada di sosial tadi, ada pertukaran pelajar, ada membantu dengan keamanannya, menghindari perang dengan narkoba, pertukaran dunia pendidikan. Itu adalah peran kita sebagai warga negara Indonesia di bidang sosial budaya di negara-negara ASEAN. Globalisasi tidak akan maju dengan adanya arus listrik. Kita sudah tahu tadi apa namanya tentang arus listrik, ya, arus listrik. Dari mana hasilnya, dari mana sumbernya, sampai bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada dengan menggunakan kosmos, menggunakan listrik, apalagi kulkas, menggunakan listrik, TV. Itu kan tidak tahu langsung ujung datang ke rumah kan? Itu ada jalurnya. Dari mulai pembangkit listrik disalurkan lewat sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dibagi-bagikan transmisinya ke rumah-rumah kepada konsumen. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan kalian bisa memanfaatkan listrik dengan sebaik-baiknya dengan cara bijaksana. Jangan listrik ketika dibutuhkan, matikan listrik ketika tidak dibutuhkan.
Terima kasih. Untuk menutup pelajaran kita silakan siapa? Ani untuk memimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Bapak tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pulangnya, giliran Pak Detik. Ya, langsung.